Allah, kata terakhir yang diucapkan Bung Karno sebelum wafat. Semangat Soekarno sudah hilang bertahun-tahun lalu saat Jenderal Soeharto menahannya di Wisma Yaso. Soekarno diasingkan dari rakyat yang dicintainya. Bahkan keluarga sendiri dipersulit jika mau menjenguk. Dengan cepat kesehatannya menurun, Soekarno menjadi linglung dan suka bicara sendiri. Pengamanan terhadap Soekarno diperketat, alat sadap dipasang di setiap sudut rumah. Rupanya, singa tua sakit-sakitan dalam sangkar berlapis ini masih menakutkan bagi Jenderal Soeharto. Puncaknya, Soekarno dilarikan dari Wisma Yaso pada tanggal 16 Juni tahun 1970 dalam kondisi sekarat. Ruangan intensif care RSPAD Gatot Subroto penuh sesak manusia. Dia ditempatkan dalam sebuah kamar dengan penjagaan berlapis di lorong-lorong rumah sakit. Beberapa tentara bersenjata lengkap bersiaga penuh di beberapa titik strategis rumah sakit tersebut. Tak kalah banyaknya, petugas keamanan berpakaian preman juga hilir mudik di koridor rumah sakit hingga pelataran parkir. Saat itu, sekonyong-konyong suasana mencekam terasa. Berdasarkan kabar berembus, mantan Presiden Soekarno akan dibawa ke rumah sakit itu dari rumah tahanan di Wisma Yaso yang hanya berjarak 5 km. Benar saja, tak lama berselang, iringan tentara tambahan berdatangan. Bersama keluarga, Bung Karno tampak terkulai lemah di pembaringan. Saat berada di Wisma Yaso, kesehatan Bung Karno semakin menurun. Sepanjang hari, orang yang dulu pernah berkuasa ini terus memejamkan mata. Suhu tubuhnya sangat tinggi. Penyakit ginjal yang tidak dirawat secara semestinya kian menggerogoti kekuatan tubuhnya. Lelaki yang dulu sangat digilai perempuan seantero jagat, saat itu justru tak ubahnya bagai sesosok mayat hidup. Tiada lagi harismanya. Wajah yang dihiasi gigi gingsulnya telah membengkak, tanda bahwa racun telah menyebar kemana-mana. Bukan hanya bengkak, tapi bolong-bolong bagaikan permukaan bulan. Mulutnya yang dahulu mampu menyihir jutaan massa dengan pidato-pidatonya yang sangat memukau, kini hanya tertutup rapat dan kering. Sebentar-sebentar bibirnya gemetar, menahan sakit. Kedua tangannya yang dahulu sanggup meninju langit dan mencakar udara, kini tergolek lemas di sisi tubuhnya yang kian kurus. 2 hari kemudian, Megawati, anak sulung dari Fatmawati, diizinkan tentara untuk mengunjungi ayahnya. Menyaksikan ayahnya yang terbaring lemah dan tidak mampu membuka matanya, kedua mata Mega menitikkan air mata. Bibirnya secara perlahan didekatkan ke telinga manusia yang paling dicintainya itu. Pak, ini Ega, kata Megawati seperti dikutip dari Rakyat Merdeka. Senyap, Soekarno bergeming. Kedua matanya tak juga membuka. Namun, kedua bibir Soekarno yang telah pecah-pecah, bergerak-gerak kecil, gemetar, seolah ingin mengatakan sesuatu pada putri sulungnya itu. Soekarno tampak mengetahui kehadiran Megawati, tapi dia tidak mampu membuka matanya. Tangan kanannya bergetar seolah ingin menuliskan sesuatu untuk Mega, tapi tubuhnya terlampau lemah untuk sekadar menulis. Tangannya kembali terkulai. Soekarno terdiam lagi. Melihat kenyataan itu, perasaan Megawati amat terpukul. Air matanya semakin deras mengalir. Perempuan muda itu menutupi hidungnya dengan sapu tangan. Tak kuat menerima kenyataan, Megawati menjauh dan limbung. Mega segera dipapah keluar. Jarum jam terus bergerak. Di luar kamar, sepasukan tentara terus berjaga lengkap dengan senjata. Malam harinya, ketahanan tubuh seorang Soekarno tak terbendung. Bung Karno koma, antara hidup dan mati. Melihat hal itu, tim dokter segera memberikan bantuan seperlunya. Keesokan hari, mantan Wakil Presiden Muhammad Hatta menjenguk Bung Karno. Hatta yang ditemani sekretarisnya menghampiri pembaringan Soekarno sangat hati-hati. Dengan segenap kekuatan yang berhasil dihimpunnya, Soekarno berhasil membuka matanya. Menahan rasa sakit yang tak berperi, Soekarno berkata lemah dan berbisik. "Hatta, kau di sini?" ucap Soekarno, yang disapa tidak bisa menyembunyikan kesedihannya. Namun, Hatta tidak mau kawannya ini mengetahui jika dirinya bersedih. Dengan sekuat tenaga memendam kepedihan yang mencabik hati, Hatta berusaha menjawab Soekarno dengan wajar. Sedikit tersenyum menghibur. "Ya, bagaimana keadaanmu, No?" ucap Hatta.
Hatta menyapanya dengan sebutan yang digunakannya di masa lalu. Tangannya memegang lembut tangan Soekarno. Panasnya menjalari jemarinya. Dia ingin memberikan kekuatan pada orang yang sangat dihormatinya itu. Bibir Soekarno bergetar. Tiba-tiba, masih dengan lemah, dia balik bertanya dengan bahasa Belanda. Sesuatu yang biasa mereka berdua lakukan ketika mereka masih bersatu dalam Dwi Tunggal. "Hoe gaat het met jou? Bagaimana keadaanmu?" Hatta memaksakan diri tersenyum. Tangannya masih memegang lengan Soekarno. Bung Karno kemudian menangis sejadi-jadinya. Lelaki perkasa itu menangis di depan kawan seperjuangannya, bagai bayi yang kehilangan mainan. Hatta tidak lagi mampu mengendalikan perasaannya. Ia ikut menangis. Kedua teman lama yang sempat berpisah itu saling berpegangan tangan seolah takut berpisah. Hatta tahu, waktu yang tersedia bagi orang yang sangat dikaguminya itu tidak akan lama lagi. Hatta juga tahu betapa kejamnya siksaan. Sehari setelah pertemuan dengan Hatta, kondisi Soekarno yang sudah buruk terus merosot. Putra sang fajar itu tidak mampu lagi membuka kedua matanya. Suhu badannya terus meninggi. Soekarno kini menggigil, peluh membasahi bantal dan piyamanya. Malamnya, Dewi Soekarno dan putrinya yang masih berusia 3 tahun, yakni Karina, hadir di rumah sakit. Soekarno belum pernah sekalipun melihat anaknya. Kondisi Soekarno terus memburuk. Pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, Sabtu tanggal 20 Juni tahun 1970, kesadaran Soekarno menurun. Minggu dini hari, Soekarno tak sadar dan koma. Dr. Mahar Marjono sadar, ini mungkin detik-detik terakhir hidup putra sang fajar itu. Dia kemudian menghubungi anak-anak Soekarno, meminta mereka segera datang. Minggu, tanggal 21 Juni tahun 1970, pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, anak-anak Soekarno diminta pihak RSPAD untuk berkumpul. Tak lama berselang, tampak Guntur, Megawati, Sukmawati, Guruh, dan Rahmawati menunggu dengan tegang kabar ayah mereka. Pukul 7 waktu Indonesia Barat, Dr. Mahar membuka pintu kamar. Anak-anak Soekarno menyerbu masuk ke ruang perawatan. Mereka memberondong Mahar dengan pertanyaan, namun Mahar tak menjawab, dia hanya menggelengkan kepala. Pukul 7 lewat sedikit, suster mencabut selang makanan dan alat bantu pernapasan. Anak-anak Soekarno mengucapkan takbir. Megawati membisikkan kalimat syahadat ke telinga ayahnya. Soekarno mencoba mengikutinya, namun kalimat itu tak selesai. Allah, bisik Soekarno pelan seiring napas terakhir. Tangis pecah. Pukul 7 lewat 7 waktu Indonesia Barat, seorang manusia bernama Soekarno kembali kepada Sang Pencipta. Situasi di sekitar ruangan sangat sepi. Udara sesaat terasa berhenti mengalir. Suara burung yang biasa berkicau tiada terdengar. Kehampaan sepersekian detik yang begitu mencekam, sekaligus menyedihkan. Berakhirlah tugasnya sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Tapi kematian